Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani di topik organ indera. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ indera, namun tidak semuanya ya, karena beberapa organ indera yang lain sudah kita pelajari pada topik-topik yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari untuk organ non visus dan juga auditus, yaitu penglihatan dan juga pendengaran ya. Nanti penglihatan ya akan kita pelajari mata, kemudian struktur mata itu seperti apa, begitu juga dengan pendengaran. Nanti yang akan kita pelajari adalah telinga, bagian-bagian dari telinga, kemudian struktur anatominya itu seperti apa. Nah, berikut ini adalah fungsi organ indera secara umum. Yang pertama, merasakan adanya perubahan pada lingkungan. Kemudian kedua, menerima rangsang. Ketiga, mengenali kondisi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah sebagai transducer. Setiap organisme hidup, untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, maka dia membutuhkan adanya informasi dari lingkungannya. Nah, informasi ini biasanya berupa rangsangan. Dan organ indera ini nantinya adalah organ yang akan menerima rangsangan itu dari lingkungan sekitarnya. Jadi nanti selanjutnya organisme ini itu dapat memberikan suatu respon terhadap informasi yang dia terima. Dan setiap orang ya, manusia normalnya memiliki 5 indera. Ada mata, hidung, telinga, kulit, dan juga indera pengecap yaitu lidah. Untuk reseptor sensorik itu sebenarnya sebagian besar itu terdapat di mata ya. Kemudian kalau di sini ini ada transducer. Jadi yang disebut transducer itu adalah alat yang mampu mengubah suatu energi menjadi energi lainnya. Misalnya mengubah getaran jadi suara. Jadi contohnya di sini misalnya telinga ini sebagai transducer, dia menerima getaran yang kuat itu nantinya akan dirubah menjadi suara yang keras, atau getaran yang lembut itu nantinya dirubah menjadi suara yang pelan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, organ indera kita itu berfungsi sebagai transducer. Dia mengubah satu energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Nah, nanti energi yang sudah dirubah ini tadi akan diinformasikan juga ke otak, karena ini diterima sebagai suatu rangsangan yang kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem syaraf. Rangsangan ini diterima oleh syaraf-syaraf sensorik lalu diteruskan ke otak. Kemudian nanti otak akan mengolah, kemudian akan memberikan perintah pada organ-organ efektor kita untuk menghasilkan suatu respon. Next, kita akan lihat lebih lanjut tentang indera penglihatan, yaitu mata. Mata adalah organ fotosensitif yang sangat kompleks dan sangat berkembang. Dan organ ini dapat menganalisis bentuk, kemudian intensitas, dan juga warna cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Nah, mata ini sebagai indera penglihatan ya secara visual. Kemudian letaknya itu terdapat dalam struktur tengkorak yang berfungsi untuk melindunginya. Jadi dia ini terlindung di ruang tengkorak, di mana orbitnya itu nantinya juga mengandung jaringan adiposa. Ini adalah bagian-bagian mata. Setiap mata terdiri atas lapisan luar yang disebut sebagai tunika fibrosa, di mana lapisan luar ini terdiri dari sklera dan kornea. Kemudian lapisan tengah atau lapisan vaskular, di mana pada bagian tengah ini terdapat koroid, kemudian korpus siliar atau badan siliaris, dan iris. Dan yang terakhir adalah lapisan dalam, di mana pada lapisan dalam ini terdapat retina dan lebih detailnya nanti ada jaringan syaraf dan juga sel-sel pigmen. Jadi ketiga lapisan ini adalah lapisan dinding yang nantinya akan mengelilingi rongga mata. Jadi kalau kita lihat pada gambar, ini adalah lapisan luarnya atau tunika fibrosa, di mana ini terdiri dari sklera dan juga kornea. Ini sklera, kornea ini ada di bagian depan. Kemudian lapisan tengah atau lapisan vaskular terdiri dari iris, kemudian badan siliaris dan juga koroid. Iris di sini, ini badan siliaris dia ada di sini. Kemudian ini koroid. Ya, ini lapisan yang tengah ini koroid. Kemudian
Lapisan dalam itu terdiri dari retina, di mana pada bagian retina ini nantinya akan terdiri dari pigmented layer, ya, atau layer dari yang berisi sel-sel pigmen, dan juga neural layer, yaitu layer yang nantinya banyak terdapat jaringan syaraf. Nah, mata itu memiliki reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan juga warna. Dan sesungguhnya yang disebut mata itu bukanlah hanya bola mata ini saja, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan juga bulu mata. Jadi ini satu kesatuan semuanya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan otot-otot bola mata beserta fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat M di sini ini adalah muskulus, jadi ini nama ototnya. Kemudian ini adalah fungsinya. Ada macam-macam ya, dan ini nanti memiliki nama sesuai juga dengan fungsinya. Jadi kalau yang inferior itu biasanya ke bawah, kemudian kalau medial ya ke tengah ya, lateral itu ke pinggir, kemudian superior itu ke atas. Nah ini masing-masing nanti setiap otot itu memiliki fungsi tersendiri. Berikut ini adalah gambaran anatomi mata secara umum ya. Jadi di sini ada kornea, kemudian ada pupil, ini yang di sini yang di tengah. Kemudian ada iris ini di sini. Kemudian ada lensa, ada capsule of lens ya, kapsulanya. Kemudian di sini ada sphincter pupillae. Jadi ini adalah sphincter yang nantinya akan mengatur membesar dan mengecilnya pupil. Kemudian ada zonular fibers, ini yang di sini yang warnanya putih. Ada limbus, ada scleral venosinus. Jadi ini sinus itu lubang ya. Kemudian ini ada badan siliaris. Badan siliaris itu nanti terdiri dari ciliary muscle dan ciliary processus. Kemudian di bagian belakang ini ada ora serrata. Kemudian di bagian depan itu terdapat anterior cavity. Jadi cavity itu ruangan ya. Dan di bagian anterior cavity itu terdiri dari anterior chamber yang terdapat di belakang kornea ini. Dan ada posterior chamber. Jadi posterior chamber dia letaknya di dekat lensa ya. Jadi di bawah lensa. Kemudian di belakang ini ada ruangan lagi yang disebut sebagai posterior cavity. Jadi kalau ini anterior cavity itu ruangan yang di depan, sedangkan kalau yang ruangan di belakang disebut sebagai posterior cavity. Ini lapisan terluar dari bola mata ya, ada sklera. Kemudian di bagian tengah, lapisan tengahnya itu ada koroid ya yang warnanya pink. Kemudian lapisan dalam ini retina di sini. Nah, di sini ada fovea centralis, kemudian ada optic disc, kemudian di sini sama seperti biasanya, setiap organ maupun jaringan pasti selalu terdapat pembuluh darah, jadi ini ada arteri dan vena di sini. Kemudian CN itu adalah central nervous, jadi ini adalah syaraf-syaraf yang mengatur optik ya, jadi ini syaraf-syaraf untuk penglihatan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi bagian-bagiannya dan juga fungsinya. Sedikit saya ulas sebagai pengantar ya. Di sini ada lensa. Lensa itu merupakan struktur transparan biconvex yang dipegang oleh sistem lingkar serat zonular. Jadi serat zonular di sini ini sebagai dia sebenarnya jaringan ikat yang memegang lensa itu tetap berada pada posisinya, dan di sisi atas dari zonular fibers ini terdapat badan siliari, di mana tadi sudah saya singgung terdapat badan siliari itu terdiri dari ciliary muscle dan juga ciliary processus. Nah, di bagian permukaan lensa itu ada iris. Iris ini adalah bagian mata yang nantinya akan memberikan warna pada mata. Jadi kalau ada seseorang matanya warnanya biru, warnanya coklat, itu biasanya karena ada pigmen yang terdapat di iris ini. Kemudian di bagian tengah dari iris itu ada suatu lubang yang disebut sebagai pupil. Jadi bentuknya seperti lubang yang bulat. Pada mata itu terdapat dua rongga.
yang disebut anterior cavity dan posterior cavity, seperti sudah saya singgung sebelumnya tadi. Nah, masing-masing cavity ini mengandung cairan, di mana kalau anterior cavity yang terdiri dari anterior chamber dan posterior chamber itu mengandung cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor. Sedangkan bagian belakang lensa itu ada posterior cavity, ini mengandung cairan dan juga massa transparan yang dia ada agar-agar dari jaringan ikat. Ini disebut sebagai cairannya itu sebagai vitreous humor atau juga disebut vitreous body. Di sini ada sphincter, ini ada sphincter. Ini badan ciliaris atas bawah ya. Nah, sesungguhnya badan ciliaris itu merupakan bagian akhir dari koroid. Jadi kalau koroid ini yang tadi warna pink, itu bagian akhirnya berujung pada badan ciliaris. Ya, ini adalah bagian anterior dari middle layer. Kemudian di sini ada retina. Retina ini merupakan bagian yang paling penting pada mata. Kenapa? Karena di sini ini terdapat pigmented layer dan juga neural layer, di mana pada bagian ini nanti dapat terjadi perubahan energi elektromagnetik menjadi elektrokimia. Jadi kalau mata sebagai transducer ini maka proses perubahan energinya itu terjadinya pada bagian retina ini. Karena di sini nanti terutama di bagian neural layer ya, itu terdapat sel-sel batang dan juga sel-sel kerucut yang nantinya bisa mengubah energi elektromagnetik menjadi elektrokimia. Kemudian bagian retina ini merupakan bagian yang penting juga karena nanti akan terhubung langsung dengan syaraf-syaraf ya yang nantinya akan menginformasikan ke otak apa yang dilihat oleh mata. Kemudian bagian koroid ini kan warnanya pink dan kalau kalian perhatikan ini ada titik-titik merah dan biru. Ini adalah pembuluh darah. Jadi bagian koroid itu adalah bagian dari mata yang sangat kaya akan pembuluh darah. Dan ini pembuluh darah di sini ini menyeluruh ya sampai ke seluruh bagian mata. Jadi dia sampai bagian dalamnya. Next, kita akan lihat lebih detail lagi lapisan luar dari bola mata atau bagian tunika fibrosa. Jadi lapisan luar itu terdiri dari dua bagian, yaitu sklera dan juga kornea. Di mana sklera ini nantinya akan menyusun 5/6 lapisan luar mata manusia. Jadi sebagian besar lapisan luarnya itu adalah sklera, sedangkan 1/6 bagiannya itu adalah kornea. Kita lihat di sini, sklera itu adalah bagian yang juga disebut sebagai putih mata, karena warnanya putih buram dan tidak tembus cahaya, dan relatif avaskular. Sedangkan kalau kornea dia ini terdapat di bagian depan ya dari sklera, jadi lebih depan dari sklera, tidak berwarna dan transparan. Dan kornea ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu epitelium, kemudian membran Bowman, stroma, membran Descemen, dan juga endotelium. Oh ya, tambahan untuk sklera. Jadi sklera itu memiliki ketebalan setengah sampai 1 mm dengan diameter 22 mm pada orang dewasa. Dengan struktur jaringannya itu merupakan jaringan fibrosa yang kuat, tidak elastis, dan fungsi utamanya untuk mempertahankan bentuk bola mata serta proteksi bangunan-bangunan halus di bawahnya. Dan permukaan luarnya itu ditutupi oleh jaringan vaskular yang longgar. Nah, pada anak-anak sklera ini bisa jadi atau mungkin ya banyak yang berwarna biru karena sklera ini tipis dan pigmen koroid di bawahnya ini dapat terlihat. Jadi pigmen koroid itu mayoritas biru. Dan pada orang dewasa atau orang tua itu biasanya mungkin warnanya itu lebih kekuningan karena sudah banyak timbunan lemaknya ya di skleranya ini. Jadi kalau kita lihat gambarannya di sini, ini adalah bagian sklera. Ya, ini sklera, jadi yang bagian putih ini dia menyusun 5/6 dari lapisan terluar bola mata. Kemudian yang depan ini adalah kornea, jadi dia menyusun 1/6 bagiannya dari lapisan luar.
Nah, tadi sempat saya singgung juga kalau bagian kornea ini terdiri dari 5 lapisan. Kita lihat di sini. Lapisan terluarnya itu adalah epitelium. Kemudian lapisan keduanya adalah membran Bowmani atau Bowman's layer. Kemudian yang tengah ini stroma, ya ini yang paling tebal. Kemudian ada descent membran, ini lapisan keempatnya, dan paling dalam ini adalah endotelium. Nah, untuk lapisan epitelium ini merupakan sel-sel non-keratinized, jadi tidak mengalami keratinisasi di sini, dan biasanya tebalnya ini sekitar 5-6 sel ya. Kalau pada gambar ini mungkin hanya kelihatan tebalannya 3 ya, itu karena gambaran visual aja, tapi biasanya 5-6 sel. Kemudian di bawahnya ini dia jadi sel-sel epitelium itu melekat kuat pada Bowman's layer ini ya. Kemudian di bawahnya Bowman's layer itu terdapat stroma, di mana stroma ini adalah bagian yang paling tebal dari kornea. Jadi bagian stroma ini menyusun 90% ketebalan dari kornea, dan ini merupakan kolagen layer ya. Jadi di sini banyak kolagennya, dan pada stroma ini tidak terdapat pembuluh darah. Jadi memang nantinya stroma itu akan mendapatkan nutrisi asalnya dari mana ya, dari difusi pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitar jaringan ini ya. Jadi kalau di sekitarnya ini ada pembuluh darah, dia nanti nutrisinya akan berdifusi ke bagian stroma ini. Kemudian di bawah dari stroma itu terdapat membran descent, di mana di bagian ini nantinya akan banyak terdapat lapisan kolagen dan material ekstraseluler. Kemudian ini adalah sel endotelium yang ada di bagian paling dalam. Masing-masing lapisan ini punya ciri khas ya. Jadi kalau yang epitelium itu kalau tadi selnya tersusun terdiri dari 5-6 sel, ya jadi ini external stratified squamous epithelium, biasanya disebutnya seperti itu. Dan kalau ada kerusakan pada epitel, itu akan segera sembuh. Jadi memang bagian epitelium ini fungsi utamanya adalah sebagai proteksi ya, jadi proteksi yang pertama. Nanti di depannya epitelium itu ada proteksi lagi, yaitu konjungtiva. Nah, bagian epitelium ini sangat peka terhadap sentuhan juga. Kemudian kalau membran Bowman atau Bowman's layer ini kalau misalnya nanti ada kerusakan, biasanya ciri khasnya dia akan sembuh, tapi dia akan meninggalkan jaringan parut. Jadi masih ada bekas-bekas jaringan parutnya. Nah, kalau yang stroma ini tadi dia banyak jaringan fibrosa yang dia ini warnanya bening. Ya, kemudian kalau membran Descemet ini merupakan lapisan yang tipis, kemudian kuat juga, dan juga sangat lentur. Dan yang terakhir adalah endotelium, ini khasnya adalah terdiri dari sel-sel selapis tipis yang mengatur jumlah cairan yang masuk ke dalam kornea. Jadi ini lapisannya hanya selapis ya. Ini adalah gambaran mikroskopiknya, jadi ini struktur histologi dari kornea. E itu adalah epitelium, yang di bawahnya ini ada lapisan Bowman's ya, atau Bowman's layer. Ini adalah stroma yang S ini, jadi dia sangat tebal. Kemudian EN itu endotelium, di atas CN ini ada descent membran ya, ada membran descent di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya, ini epitelium di sini, ini epitelium, kemudian ini Bowman layer, ya ini Bowman layer, yang ini stroma, kemudian ini adalah membran descent, di bawahnya ini nanti yang endotelium. Selanjutnya ada konjungtiva. Konjungtiva itu adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan juga kelopak mata. Jadi lapisan ini fungsi utamanya adalah untuk melindungi bola mata dari gangguan dari luar terutama. Dan lapisan ini nantinya akan membungkus permukaan posterior kelopak mata
itu dilakukan oleh konjungtiva palpebralis dan juga permukaan anterior dari sklera. Nanti yang melakukan adalah konjungtiva bulbaris. Jadi ada dua macam konjungtiva di sini. Ini yang palpebralis, yang di bawah ini, yang di bagian dalam ini ya. Ini adalah bulbaris. Ini nanti yang akan melindungi permukaan anterior dari sklera. Kemudian sel-sel pada konjungtiva itu akan memproduksi cairan untuk lubrikasi. Jadi tidak hanya cairan untuk lubrikasi juga, tapi nantinya juga akan menghasilkan air mata juga, jadi memproduksi air mata. Lubrikasi di sini fungsi utamanya adalah untuk mencegah bola mata ini mengalami kekeringan. Jadi nanti konjungtiva itu akan dibasahi dengan cairan yang keluar dari kelenjar air mata. Dan pada kelenjar air mata ini nanti akan dihasilkan air mata yang mengandung lendir, kemudian garam, dan juga antiseptik dalam jumlah yang kecil ya. Kelenjar air mata itu disebut juga sebagai kelenjar lakrimal. Nah, air mata ini juga ya selain untuk lubrikasi atau pelumas juga, sekaligus untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Jadi membantu kalau misalnya ada benda asing masuk, dia membantu untuk mengeluarkan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, konjungtiva di sini punya dua fungsi utama. Yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai lubrikasi. Selanjutnya kita akan bahas lapisan tengah dari bola mata atau lapisan vaskular. Jadi lapisan vaskular ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah koroid, yang kedua adalah badan siliaris, dan yang terakhir adalah iris. Kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama adalah koroid. Jadi koroid itu adalah membran yang berwarna coklat kehitaman sampai hitam, dan ini merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah karena nanti tujuannya adalah untuk nutrisi dan juga oksigenasi terutama pada retina. Dan warna gelap pada koroid ini berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar atau cahaya. Dan di bagian depan dari koroid itu akan membentuk badan siliaris yang berlanjut ke depan lagi ya, ke arah lebih depan membentuk iris yang nantinya memberi warna pada mata. Dan kita lihat ini koroid ini lapisan yang sangat vaskular, jadi banyak pembuluh darahnya. Di antara pembuluh darah itu banyak jaringan ikat longgar, kemudian sel-sel makrofag, limfosit, sel mas, sel plasma, kolagen, dan juga elastin. Dan karena banyak pembuluh darah, maka bagian ini penting untuk nutrisi, terutama bagian retina. Dan terdapat membran Bruch yang memisahkan koroid dan juga retina. Nah, ini adalah gambaran dari koroid ya. Ada banyak bagiannya, akan coba saya jelaskan satu persatu. Jadi ini adalah bagian dari lapisan tengah, terutama adalah koroid. Koroid ini nantinya adalah lapisan yang bersinggungan langsung dengan sklera. Dan ini tidak perlu kalian hafalkan, jadi saya akan jelaskan, kalian cukup mendengarkan, tidak perlu dihafalkan ya. Bagian yang S ini adalah sklera. Jadi sklera itu merupakan jaringan ikat yang padat, kemudian bagian ini nanti akan terhubung ke C, di sini ada koroid ya, ini merupakan jaringan ikat yang lebih longgar. Dan di sini terdapat melanosit pada bagian koroid, terutama pada bagian luarnya, yaitu pada SCL atau supracoroidal lamina. Kemudian bagian dalam koroid itu disebut sebagai CCL. Kalau tadi SCL itu bagian luarnya, bagian dalamnya adalah CCL atau Chordoidocapillary lamina, di mana pada bagian ini terdapat mikrovaskular atau pembuluh darah yang sangat kecil, nantinya untuk membantu menyediakan oksigen dan juga nutrisi pada retina. Nah, antara koroid dan retina itu adalah lapisan tipis ekstraseluler yang dikenal sebagai lapisan Bruch ya, atau yang di sini dia B. Nah, ini adalah lapisannya.
Lapisan luar retina adalah lapisan yang berpigmen. Di sini ditunjukkan oleh lambang P ini lapisan luar dari retina yang berpigmen, di mana dari epitel ini nanti ini epitelnya bentuknya kubus, nanti akan mengandung melanin, dan berdekatan dengan ini ada komponen fotoreseptor ya. Jadi kalau kita lihat nih di bawah, tarik garis lurus ke bawah, ini ada komponen fotoreseptor yang disingkat di sini R dan juga C, yaitu rods dan cone. Jadi ini adalah sel batang dan sel kerucut, di mana badan selnya itu akan membentuk outer nuclear layer, yaitu ONL di sini. Nah, complex junction antara sel-sel ini dilihat sebagai garis tipis yang disebut sebagai outer limiting layer atau OLL di sini. Itu ya. Kemudian, nah ini akson dari sel batang dan juga sel kerucut ini nantinya akan meluas ke lapisan outer plexiform layer atau OPL di sini, membentuk sinapsis dengan dendrit dari neuron pada inner nuclear layer atau INL di sini ya. Jadi ini saling bersinggungan. Kemudian neuron ini akan mengirimkan aksonnya ke inner plexiform layer atau IPL di sini. Kemudian di mana mereka akan bersinkronisasi dengan dendrit sel dalam lapisan ganglionic layer atau GL. Kemudian akson dari sel-sel ini mengisi sebagian besar serat syaraf atau nerve fiber layer yang ini disingkat NFL, yang dipisahkan oleh inner limiting layer atau ILL di sini. Jadi ini ILL ini lapisan yang memisahkan tadi nerve fiber layer dan memisahkan dari NFL dan VB atau vitreous body. Jadi bisa kita simpulkan, dilihat dari ciri khasnya koroid. Koroid itu memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama untuk memberikan nutrisi ke retina karena di sini banyak pembuluh darah, dan yang kedua untuk mencegah refleksi internal cahaya ya tadi karena warnanya yang gelap. Bagian kedua dari lapisan tengah mata adalah corpus ciliaris atau badan siliaris. Ini merupakan perluasan koroid ke anterior setinggi lensa mata dan tersusun atas jaringan ikat longgar, kemudian serat-serat elastin, pembuluh darah, dan melanosit yang mengelilingi musculus ciliaris. Dan terdapat prosesus ciliaris di mana ini terdiri dari juluran-juluran corpus ciliaris dan juga sel-sel tanpa pigmen yang menghasilkan aqueous humor. Jadi nanti dari sinilah akan dihasilkan cairan aqueous humor. Dan badan siliaris ini menghubungkan koroid dengan iris. Badan siliaris ini nantinya akan melekat pada ligamen supersensori yang bagian ujung lainnya itu melekat pada kapsul yang membungkus lensa. Dan kontraksi serta relaksasi dari badan siliaris itu akan mengubah ketebalan lensa, membelokkan sinar cahaya yang masuk ke mata untuk memfokuskan pada retina. Badan siliaris ini sendiri dipersarafi oleh cabang parasimpatik dari saraf kranial ketiga yaitu nervus oculomotor. Di samping ini adalah gambaran mikroskopiknya dari corpus ciliaris. Kita bisa lihat ini bentuknya terlipat-lipat seperti ini ya, dalam lipatan-lipatan seperti ini. V ini adalah pembuluh darah atau vessel. Kemudian PE itu adalah pigmented epithelial. Kemudian NE itu adalah non-pigmented epithelial. Nah, nanti cairan-cairan itu akan dipompa keluar dari sel-sel epithelial ini, keluar dari prosesus siliari. Nantinya akan menjadi cairan atau aqueous humor. Jadi di sini badan siliaris itu menghubungkan koroid dengan iris. Koroid itu yang warnanya merah ini ya, merah atau keunguan ini. Kemudian iris itu di sini digambarkan sebagai warna yang kuning ini. Kemudian kontraksi dan relaksasi dari badan siliaris ini nantinya akan merubah atau mengatur tebal tipisnya dari lensa. Jadi badan siliaris ini warna kuning agak besar nih di sini di bawahnya dari iris ya, di ujungnya dari iris.
Kemudian, nah ini lensanya. Jadi ketika badan siliaris ini kontraksi atau relaksasi, maka lensa itu bisa menebal dan menipis. Nantinya tujuannya adalah untuk memfokuskan sinar itu agar jatuh tepat pada retina. Dari badan siliaris ini nantinya akan dihasilkan aqueous humor. Jadi aqueous humor itu adalah cairan yang mengalir secara terus-menerus dan ini merupakan cairan yang membawa metabolit ke dan dari sel dan membantu mempertahankan lingkungan mikro yang optimal dalam rongga anterior mata. Ya, jadi nantinya dari badan siliaris ini di sini kan ada sel-sel epitel ya, tadi yang menutupi badan siliaris itu nanti akan mengeluarkan cairan ke dalam ruang posteriornya. Jadi di ruang posterior ini dulu nanti akan dikeluarkan. Kemudian dari ruang posterior ini cairan itu akan mengalir melewati lensa. Kemudian nanti masuk ke dalam ruang anteriornya atau anterior chamber yang ada di sini. Selanjutnya cairan ini nantinya akan mengalir ke sudut-sudut iridokorneal, jadi bagian sudut-sudutnya baik atas maupun bawah, nanti akan dikeluarkan dari sinus ini ya, ada scleral venosinus. Jadi nanti akan dialirkan keluar dari sini menuju ke vena di sclera. Berikutnya adalah iris. Iris ini merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan memanjang secara anterior dari badan siliaris. Untuk letaknya itu iris ada di sini ya. Letaknya itu tepat berada di belakang kornea dan di depan lensa mata. Jadi ini kornea, ini lensa mata, ini adalah iris. Dan ini merupakan perluasan koroid, sebagian menutupi lensa dan sebagian lagi menyisakan lubang bulat yang disebut pupil. Ya, ini pupilnya di sini ya. Pupilnya di sini. Kemudian dibentuk oleh lapisan pigmen dan juga fibroblast. Permukaan posterior dilapisi oleh dua lapisan epitel, yaitu epitel luar yang dipenuhi oleh miofilamen yang terdiri dari muskulus dilator pupil dan bagian tepi pupil yang terdiri dari muskulus sphincter pupil. Fungsi utama dari iris itu adalah sebagai diafragma. Jadi nanti dia akan mengontrol ukuran pupil. Pupil itu bertugas untuk mengatur banyak sedikitnya atau jumlah sinar yang masuk ke dalam mata. Warna iris ini tergantung dari susunan pigmen iris dan biasanya ini genetik ya. Otot pada iris itu ada otot yang tersusun secara sirkuler dan juga radier, di mana otot-otot sirkuler ini bila kontraksi itu akan mengecilkan ukuran pupil. Dan ini dirangsang oleh cahaya sehingga melindungi retina dari cahaya yang sangat kuat. Otot radier dari tepi pupil itu bila kontraksi akan menyebabkan dilatasi pupil. Jadi bila cahayanya lemah, maka otot radier itu akan kontraksi sehingga pupilnya dilatasi untuk memasukkan cahaya yang lebih banyak. Nah, fungsi iris ini diatur atau dikendalikan oleh sistem syaraf otonom. Ukuran diameter dari pupil ini dari yang terkecil sekitar 1,5 mm sampai yang paling lebar itu 8 mm. Jadi ini nanti bisa membesar mengecilnya itu tergantung dari cahaya yang akan atau boleh dimasukkan ke dalam mata. Kemudian kalau kita lihat pada gambar, ini ada angka 1, 2, 3. Ini sebenarnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi ini adalah arah aliran dari aqueous humor yang dihasilkan dari badan siliaris ini. Jadi dihasilkan dari sini, ini ada posterior chamber, dia mengalir ke posterior chamber, kemudian dialirkan melewati lensa, melewati iris, kemudian ke bagian scleral venosinus. Jadi ini sebelum itu dia ini dulu ya berada pada anterior chamber dulu, baru dialirkan ke sudut-sudut, lalu masuk ke bagian scleral venous itu melewati scleral venosinus. Next, ini ada lensa. Lensa ini strukturnya biconvex dan dia sangat elastis. Jadi biconvex itu cembung kedua sisi. Kemudian memiliki komponen berupa simpai lensa atau kapsula
Yang ini merupakan jaringan ikat yang tebal, kemudian epitel subkapsular, dan juga serat lensa. Atau kalau kita lihat pada gambar di samping ini, LC ini adalah lens kapsula. Jadi ini adalah kapsulanya. Kemudian LE di sini adalah lens epitelium. Kemudian ini LF ya, baik DLF maupun MLF ini adalah lens fiber atau serat lensa. DLF itu artinya adalah differentiating lens fiber, sedangkan MLF ini adalah major lens fiber. Jadi ini adalah lens fiber yang sel-selnya itu masih berdiferensiasi, ini yang sudah major atau sudah dewasa. Adanya lensa dan juga ligamentum pengikatnya itu menyebabkan rongga bola mata itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian depan yang terletak di lensa berisi cairan yang disebut sebagai aqueous humor, dan bagian belakang lensa itu disebut vitreous humor. Kapsula itu merupakan membran bening yang menutupi lensa dengan erat dan tebal pada permukaan anterior. Dan fungsi utamanya adalah mengubah bentuk lensa serta melindungi dari badan kaca atau vitreous humor dan aqueous humor. Dan ini juga berperan pada proses akomodasi. Nah, lensa ini posisinya itu dipertahankan karena di bagian depannya itu terdapat aqueous humor dan di belakangnya itu ditekan oleh vitreous humor atau badan kaca. Serta ada zonula atau ligamen yang merupakan membran tipis yang ini nanti akan memegang erat lensa untuk tetap berada pada posisinya. Dan bentuk lensa ini akan berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi kalau pada fetus itu bentuk lensa itu hampir sferis atau hampir bulat dan ini agak lunak. Begitu dia bertambah usia ya menjelang dewasa, permukaan anteriornya itu akan semakin kurang cembung dibandingkan permukaan posteriornya dan akan lebih keras sifatnya. Pada usia 40 sampai 45 tahun lensa itu akan bertambah besar dan semakin pipih. Juga warnanya kekuningan dan lebih keras. Dan kalau tadi sempat disinggung ada aqueous humor dan juga vitreous humor yang berfungsi untuk menjaga lensa tetap berada pada tempatnya. Kedua cairan ini juga punya fungsi yang lain yaitu untuk menjaga tekanan bola mata. Vitreous humor itu 99%-nya air dan ada sedikit jaringan kolagen di situ. Jadi yang disebut vitreous body itu merupakan jaringan ikat transparan yang dia ini menempati vitreous chamber. Yang tadi vitreous chamber itu ada di belakangnya lensa, di mana di dalam vitreous chamber ini terdapat vitreous humor yang tadi 99%-nya adalah air. Jadi yang vitreous body itu ya mengandung vitreous humor dan juga beberapa komponen yang lain. Sekarang kita akan membahas lapisan dalam dari mata, yaitu pada retina. Jadi ini adalah lapisan dalam bola mata yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian posterior dan yang kedua adalah bagian anterior. Bagian posterior ini terdapat di sisi luar dan disebut juga sebagai pigmented layer. Ini merupakan bagian yang fotosensitif. Bagian luarnya memiliki sel-sel fotosensitif, yaitu sel batang atau rod, kemudian sel kerucut atau konus, dan di bagian tengahnya terdapat neuron bipolar, dan lapisan dalamnya terdapat sel-sel ganglion. Yang ini adalah fotosensitif retinal ganglion cell. Kemudian pada bagian fotosensitif juga terdapat sel horizontal, sel amakrin, dan sel penyokong. Nah, fungsi dari sel-sel pada lapisan pigmented layer ini yang pertama adalah sebagai blood retina barrier. Kedua, untuk menyerap cahaya menembus retina dan mencegah refleksinya. Ketiga, memiliki fungsi sebagai fagositosis. Yang keempat, menghilangkan radikal-radikal bebas. Yang kelima, sebagai isomerasi dan regenerasi retinoid yang digunakan sebagai kromofor pada sel batang maupun sel kerucut. Berikutnya adalah bagian anterior.
yang tidak fotosensitif. Bagian ini disebut juga sebagai neural layer. Nah, bagian ini tidak peka terhadap sinar, yang dimana bagian ini dilewati oleh urat syaraf optik, kemudian disebut juga sebagai bintik buta. Pada neural layer ini mengandung neuron dan juga fotoreseptor, tapi hanya terdapat di bagian dalam, dan area visualnya ke arah anterior itu hanya sejauh orasi rata. Pada layar ini adalah gambaran struktur dari retina. Di sisi kiri ini bisa kita lihat, di sini ada gambar arteri dan vena, di mana arteri dan vena ini akan melewati syaraf optik atau optic nerve yang di sini ya. Kemudian masuk ke dalam mata menembus optic disc yang ada di sini. Nah, pembuluh darah ini terdapat pada vitreous body, terutama ini vitreous body yang terdapat di vitreous chamber ya. Kemudian di sini nantinya ini akan bercabang-cabang lagi menembus sampai bagian koroid juga. Jadi ini ke pembuluh-pembuluh darah yang lebih kecil. Dan nantinya dia akan menyalurkan nutrisi dan juga O2. Dan pada bagian yang tidak terdapat pembuluh darahnya, penghantaran nutrisi nanti akan secara difusi dari kapiler-kapiler yang ada di koroid ini. Kemudian kalau satu bagian ini kita ambil, kemudian kita perbesar, ya di sisi yang kanan ini, maka kita bisa melihat sel-sel apa saja yang terdapat di dalam retina. Jadi di sini ada rod cell, ada cone cell, kemudian ada horizontal cell, ini yang mendatar. Kemudian ada bipolar cell, ada amacrine cell di sini. Kemudian ada ganglion cell, di mana di bagian bawahnya nanti ini akan terhubung juga ke optic nerve. Nah, ini adalah bagian neural layer. Sedangkan sedikit di sini ini adalah bagian pigmented layer. Nah, ini adalah bagian retinanya. Yang sisi ini luar yang banyak pembuluh darahnya, ini adalah bagian dari koroid. Pada layar ini adalah gambaran visual dari sel batang dan juga sel kerucut. Sel batang ini ditunjukkan yang warnanya coklat. Sel batang ini disebut juga sel bacillus atau rod cell. Sedangkan sel kerucut ini pada gambar ditunjukkan yang warnanya biru. Ini disebut juga sebagai sel konus atau konsel. Jadi kalau kalian bayangkan ya, ini bentuknya seperti kon kalau pada es krim kon. Jadi bagian atasnya itu melebar. Sedangkan kalau sel batang ya dia hanya lurus saja. Sekarang kita bahas satu persatu dari kedua macam sel ini. Yang pertama adalah sel batang atau rod cell. Jadi retina manusia itu memiliki 120 juta sel batang ya, kira-kira jumlahnya 120 juta sel, dan sel ini sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi dia dapat memungkinkan mata itu melihat meskipun dalam cahaya yang sangat minim, misalnya pada malam hari. Sel batang ini sangat tipis dan ukurannya panjang, terdiri dari dua macam segmen, yaitu outer segment dan juga bagian inner segment di sini. Jadi ini bagian outer, ini bagian innernya. Outer segment itu adalah bagian yang lebih fotosensitif. Bagian luar yang berbentuk batang itu terdiri dari 600 sampai 1000 membranous disk seperti koin yang dikelilingi oleh membran plasma. Jadi ini seperti tumpukan koin-koin dan ini terbungkus oleh membran plasma. Antara bagian outer dan juga inner segment itu terdapat connecting stalk. Di sini ya. Terdapat connecting stalk yang merupakan modifikasi dari silia yang berasal dari membran basal atau badan basal. Bagian inner segmentnya ini terdapat mitokondria. Jadi mitokondria ini di sini sebagai mesin-mesin metabolik yang nantinya akan membantu proses biosintesis sel dan juga untuk produksi energi. Nah, bagian dalam ini kaya akan kolagen
dan juga mitokondria di dekat dasar silia. Jadi memang mitokondrianya itu akan banyak terpusat di dekat silia ini. Kemudian banyak poliribosom di dalam mitokondria untuk memproduksi protein yang akan dikirimkan keluar segmen yang kemudian bersatu dengan membranous disk. Jadi nanti akan dikirimkan ke sini. Protein yang dikeluarkan ke membranous disk ini juga termasuk pigmen visual yaitu rhodopsin atau visual purple. Berikutnya adalah sel konus atau sel kerucut atau konsel. Jadi retina mata manusia itu punya sekitar 6-7 juta sel kerucut. Dan sel ini kurang sensitif terhadap cahaya bila dibandingkan dengan rod cell atau sel batang. Dan spesialisnya untuk color vision pada cahaya-cahaya yang terang. Dan fungsinya ini karena mengandung pigmen visual iodopsin, ini spesifitasnya itu maksimum pada warna merah, biru, dan juga hijau. Jadi ini kalau tadi yang sel batang itu rhodopsin, kalau sel konus itu iodopsin. Dan ini memang spesialis untuk 3 warna yaitu merah, biru, dan juga hijau. Dan serupa dengan sel batang, pada sel konus ini juga terdapat outer dan inner segment. Ya, di sini ada membranous disk juga. Kemudian ini ada mitokondria pada bagian dasarnya yang dekat dengan silia. Jadi ini ada silia di sini. Jadi memang mitokondrianya itu nanti akan banyak terdeposit atau terakumulasi di sini ya, di bagian dasarnya ini. Di sini juga terdapat banyak poliribosom. Jadi nanti fungsinya sama seperti pada sel batang, nanti dia bisa akan memproduksi protein bersama juga dengan protein pigmennya yang nanti akan dikirimkan ke sini. Jadi ini bagian yang fotosensitif ya, bagian outer segmentnya. Nah, kalau kita amati lagi pembagiannya secara garis besar, di bagian bawah ini adalah photosensitive region. Jadi bagian ini nanti yang akan sangat sensitif terhadap sinar. Kemudian bagian yang tengah ini adalah metabolic region. Sedangkan bagian yang paling atas ini adalah external plexiform layer. Jadi pada bagian ini terdapat sinapsis antara sel bipolar dan juga sel-sel ganglion. Ya, baik itu pada sel batang maupun sel kerucut. Jadi ya, pada keduanya. Ini adalah gambaran ketika terjadi gangguan pada mata. Jadi ini kalau pada mata normal kita melihat gambaran suatu rumah itu seperti ini ya, jelas gambarnya. Namun ketika ada gangguan, di sini contohnya adalah subretinal hemoragi, jadi ini pembuluh darahnya itu pecah, maka akan menyebabkan vision loss atau gangguan pada penglihatan. Jadi ini gambarnya menjadi buram. Subtopik yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah indera pendengaran atau di sini organnya adalah telinga. Telinga atau audioreseptor ini disebut juga sebagai alat vestibulo-koklearis karena nanti berhubungan dengan keseimbangan. Jadi telinga itu memiliki fungsi terkait pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, telinga ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang terakhir adalah telinga dalam. Telinga luar ini menerima dan menampung gelombang suara. Selanjutnya, gelombang suara itu diteruskan ke tulang pendengaran oleh telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian dalam nanti akan ada proses rangsangan suara ini diubah menjadi rangsangan syaraf menuju syaraf pusat. Telinga bagian dalam ini juga mengandung organ vestibular yang memungkinkan tubuh itu untuk mempertahankan keseimbangannya. Ini adalah struktur anatomi telinga. Jadi tadi terbagi menjadi 3 bagian, ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail satu persatu bagiannya. Kita lihat dulu secara umum di sini ada auricle atau auricula. Ini adalah daun telinga.
Kemudian ini ada eksternal akustik meatus, jadi ini salurannya ya. Kemudian di sisi kanan kiri, atas bawah atau sekeliling dari saluran ini terdapat elastik kartilago, dan di bawahnya ini adalah jaringan fibrosa, dan juga terdapat kelenjar-kelenjar sebasea dan juga serumen di sini. Kemudian ini ada membran timpani, kemudian ada timpani cavity di sini. Ini ada 3 tulang setengah lingkaran, ini yang di sini. Kemudian ini 3 tulang pendengaran, ada stapes incus malleus. Di sini ada oval window, di dekatnya ada round window. Kemudian ini ada vestibula, ada cochlea atau rumah siput. Dan ini nanti berujung pada central nervous ya, terutama yang auditory. Kemudian ini adalah saluran eustasius yang nantinya akan berhubungan menuju ke nasofaring. Sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah bagian dari telinga luar. Telinga luar itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama auricula, kedua kelenjar ceruminosa, ketiga meatus acousticus externus, dan yang keempat adalah membran timpani. Auricula atau daun telinga disebut juga sebagai pinna. Ini merupakan plat tulang rawan elastis dan tidak beraturan, dan bentuknya ini seperti corong, ditutupi oleh kulit yang melekat erat yang mengarahkan gelombang suara itu menuju ke lubang telinga. Nah, di sekelilingnya ini nanti terdapat kelenjar-kelenjar ceruminosa, di mana kelenjar ceruminosa di sini nantinya akan menghasilkan serumen. Serumen itu adalah bahan berminyak, ya, seperti lilin yang berwarna kekuningan, yang dihasilkan dari kelenjar sebasea dan ceruminosa. Serumen ini mengandung protein, asam lemak jenuh, juga keratinosit, yang nantinya terkelupas dan punya sifat antimikroba dan protektif. Jadinya pada bagian ini nantinya akan menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam telinga. Gelombang suara itu memasuki meatus acousticus externus atau external acoustic meatus, yaitu sebuah kanal atau saluran memanjang dari bagian kepala auricula ini menuju ke bagian membran timpani. Saluran ini dilapisi dengan stratified squamous epithelium mulai dari permukaan kulit auricula sampai opening hair follicles-nya. Dan kelenjar minyak serta kelenjar keringat apokrin disebut sebagai kelenjar ceruminosa, dan di sini banyak ditemukan pada lapisan submukosanya. Meatus acousticus externus ini akan berujung pada membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini terdapat pada bagian ujung dari telinga luar. Dan gendang telinga ini, sisi luarnya itu ditutupi oleh epidermis, dan permukaan bagian dalamnya itu ditutupi dengan epitel kuboid sederhana yang kontinu dengan lapisan rongga timpani di sisi telinga. Bagian dua penutup epitelnya adalah lembaran tipis dari lapisan jaringan ikat berserat yang terdiri dari kolagen, kemudian serat elastis, dan juga fibroblast. Nah, ini membran timpani ini adalah bagian yang cukup rentan ya pada telinga sisi luar. Kalau ini pecah, maka gelombang suara itu tidak bisa diteruskan ke sisi bagian tengah maupun ke bagian dalam. Di bagian membran timpani ini, getaran itu yang dihasilkan akan dikirimkan ke sisi tengah dan ke sisi selanjutnya dilanjutkan ke sisi dalam, di mana nantinya getarannya itu akan diperbesar. Jadi kalau di bagian auricula, suara itu akan diamplifikasi sebanyak atau sebesar 2 kali. Kemudian pada membran timpani ini akan diamplifikasi sampai 15 kali. Dan nantinya kalau di sisi telinga bagian dalam, di bagian ossicle, itu akan diperbesar lagi atau diamplifikasi lagi sebesar 3 kali. Jadi totalnya ketika ada suara yang masuk atau gelombang suara yang masuk,
dia akan diamplifikasi hingga 90 kali besarannya. Kenapa gelombang suara itu perlu diamplifikasi? Karena pada sisi telinga bagian dalam, ini nanti di sini ini terdapat cairan, di mana kita perlu menggetarkan cairan ini untuk nantinya bisa dihasilkan suatu potensial aksi. Jadi nantinya ini bergetar cairan yang di sini, baru nanti akan ini sebagai rangsangan yang akan dihantarkan melalui syaraf. Kalau ini dari udara, kemudian ini cairan, kalau tidak diamplifikasi, maka getarannya itu akan menurun, sehingga nanti tidak cukup untuk menghasilkan suatu potensial aksi. Sehingga gelombang dari udara ini perlu diamplifikasi dulu getarannya, diperbesar dulu, sehingga nanti ini cukup kuat untuk menggetarkan cairan yang ada di sini. Kelenjar seruminosa ini ditunjukkan dengan tanda panah merah, ini yang warnanya kuning-kuning ini ya. Ini adalah kelenjar seruminosa. Kalau kita lihat gambarannya secara mikroskopis, ini adalah struktur histologi dari kelenjar seruminosa. SG ini adalah sebaceous gland. Kemudian C ini adalah cerumen. Kemudian F itu adalah folikel, yaitu folikel rambut ya. Kemudian di sini ada CG. CG itu adalah ceruminous gland. Jadi ini merupakan kelenjar apokrin yang termodifikasi ya, kelenjar keringat apokrin yang termodifikasi, di mana sekresinya itu dari kelenjar sebasea atau minyak, dan kelenjar seruminosa itu membentuk produk kekuningan berminyak atau berlilin yang disebut sebagai cerumen. Nah, cerumen ini nantilah yang akan berfungsi sebagai antimikroba dan juga menangkap atau memperangkap senyawa asing atau benda asing ataupun mikroorganisme yang masuk ke bagian meatus. Berikutnya, bagian kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah ini berisi rongga timpani atau timpani cavity yang ada di sini ya. Ini merupakan ruangan yang berisi udara, bentuknya tidak teratur, yang terletak di dalam tulang temporal antara membran timpani dan juga tulang permukaan telinga dalam. Jadi ini berhubungan dengan tulang bagian dalam. Dan telinga tengah ini berhubungan dengan saluran Eustachius, dilapisi oleh epitel selapis pipih, dan terdapat foramen ovale dan foramen rotundum. Jadi ini ada oval window di sini dan juga round window di sini. Jadi foramen ovale itu adalah oval window, kemudian foramen rotundum itu adalah round window. Kemudian membran timpani itu dihubungkan dengan foramen ovale oleh tulang pendengaran, yaitu di sini adalah auditory ossicle. Ini ada malleus, incus, dan juga stapes. Jadi kalau tadi ada amplifikasi getaran gelombang suara itu terjadi di auricle ini, kemudian di membran timpani, kemudian di ossicle ini. Jadinya nanti begitu sampai ke bagian telinga bagian dalam ini sudah cukup untuk menggetarkan cairan yang ada di koklea dan juga 3 tulang setengah lingkaran. Rongga timpani itu dilapisi dengan epitel kuboid sederhana atau simple cuboidal epithelium yang ini membentang di atas lamina propria tipis yang melekat erat pada periosteum. Dan dekat dengan tabung pendengaran, epitel sederhana ini secara bertahap digantikan oleh ciliated pseudostratified columnar epithelium yang melapisi tabung. Jadi pada bagian ini nantinya akan semakin masuk ke dalam itu nantinya ada sel-sel yang dia pseudostratified dan ada silianya. Ya, nantinya akan melapisi tabung dari saluran pendengaran itu sendiri. Membran timpani terhubung ke oval window atau jendela oval oleh serangkaian tulang-tulang kecil atau tulang-tulang pendengaran yang disebut sebagai auditory ossicle yang nantinya akan mengirimkan getaran mekanis dari membran timpani ke bagian telinga internal atau telinga bagian dalam. Dan ossicle ini diberi nama yang mencerminkan bentuknya.
Jadi di sini ada malleus yang bentuknya bulat ini, malleus atau palu, kemudian ada incus, ini di sini, incus atau landasan, dan sanggurdi atau steps, yang ini ya, sanggurdi. Jadi kalau kita lihat nih gambarnya, tulang-tulang pendengaran atau osikula auditoris. Jadi ini gambarannya, ini adalah palu, kemudian yang ini landasan, kemudian yang ini adalah sanggurdi. Dan ketiganya ini saling berhubungan, artinya kalau yang palu ini bergetar, maka landasan bergetar, maka bisa menggetarkan yang sanggurdi. Kalau ini tidak bergetar, maka ini tidak bergetar, ini juga tidak bergetar. Dan palu ini berhubungan dengan membran timpani. Artinya kalau misalnya nih, membran timpaninya mengalami suatu cedera, misalnya robek, sehingga di situ kan tidak ada getaran suara yang bisa diteruskan, sehingga kalau dari membran timpaninya sobek, ini tidak bisa bergetar. Kalau palu tidak bisa bergetar, maka landasan juga tidak bergetar, kemudian sanggurdi juga tidak bergetar. Maka tidak ada nanti yang bisa menggetarkan cairan yang ada di bagian telinga bagian dalam, sehingga nanti tidak ada potensial aksi yang dihasilkan dan tidak ada suara yang bisa didengarkan atau di sinyal yang bisa disalurkan ke otak. Jadi kita tidak bisa mendengarkan suatu bunyi ataupun suara. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari ductus semicircularis, kemudian vestibula, dan juga cochlea. Pada telinga bagian dalam ini terdapat dua labirin, yaitu labirin tulang yang terdapat pada rongga tulang temporal dan juga labirin membranosa, yaitu nanti ada bagian utriculus dan juga sacculus. Ini terutama adalah bagian yang nantinya akan berperan dalam proses kesetimbangan atau keseimbangan. Kemudian labirin tulang itu berisikan perilimfa atau cairan ekstraseluler, sedangkan labirin membranosa itu mengandung endolimfa. Ini jangan terbalik-balik ya. Jadi kalau yang labirin tulang itu perilimfa, kalau labirin membranosa itu endolimfa. Telinga bagian dalam itu terletak sepenuhnya pada tulang temporal atau di dalam tulang tengkorak. Kalau kita perhatikan di sini ada bagiannya dari telinga dalam, ada cochlea atau rumah siput, kemudian di sini ini ada vestibula. Kemudian yang ditunjukkan oleh tanda panah merah ini adalah 3 tulang setengah lingkaran. Nah, kalau tadi sudah saya singgung bahwa di telinga bagian dalam itu terdiri dari 2 macam labirin, yaitu labirin tulang dan labirin membranosa. Ini kalau keterangannya di sini ini hanya ada bony labirin of inner ear. Jadi sebenarnya tidak hanya bony labirin saja, tapi juga membranos labirin. Dan ini terdapat di sepanjang koklea sampai di bagian atas ini ya, 3 tulang setengah lingkaran. Kemudian kalau di bagian telinga luar tadi ada eksternal akustik meatus, di bagian telinga dalam itu ada internal akustik meatus di sini, dan ini nantinya akan terhubung oleh syaraf-syaraf vestibular dan juga koklear ya. Jadi ini syaraf-syaraf yang nantinya akan membantu dalam proses pendengaran. Nah, pada gambar ini mungkin akan terlihat lebih jelas ya. Yang warna coklat ini adalah bony labirin atau labirin tulang. Sedangkan yang warna pink atau keunguan ini ya, ini adalah membranos labirin atau labirin membran. Jadi labirin membran itu ada di bagian dalam dan sisi luarnya itu adalah bony labirin. Kemudian pada telinga bagian dalam, tadi sempat saya katakan bahwa di bagian telinga dalam ini ada organ yang mengatur kesetimbangan. Jadi ini nanti akan sebagai pengatur untuk sense of equilibrium, yaitu ada sakula ini, kemudian utricula, kemudian vestibula, dan juga 3 tulang setengah lingkaran ini. Jadi ini adalah bagian-bagian yang akan berperan pada kesetimbangan. Di sini ada koklea, jadi koklea itu terutama nanti berfungsi untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi sinyal-sinyal yang akan dikirimkan ke otak melalui syaraf.
ya, syarafnya syaraf auditori, sehingga memang di bagian ini nanti yang akan berhubungan langsung dengan syaraf. Di sini ada cochlear branch ya. Ini central nervous. Nah, bagian ini kalau kita potong secara melintang, lalu kita perbesar, ini gambarannya adalah yang di sisi kanan. Yang warna coklat ini adalah labirin tulang, di mana labirin tulang itu akan berisi cairan perilimfa. Sedangkan ini yang di tengah, ini adalah labirin membran. Labirin membran nanti akan berisi endolimfa. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau di sini ada perilimfa yang mengisi labirin tulang. Perilimfa itu merupakan cairan yang memiliki komposisi ionik itu mirip seperti cairan cerebrospinal dan juga cairan ekstraseluler jaringan lain. Tapi dia hanya mengandung sedikit protein. Sedangkan endolimfa ini sebenarnya mirip seperti perilim juga. Dia mengandung protein, namun kekasannya adalah terdapat kandungan kalsium dalam jumlah yang tinggi dan kandungan natrium dalam jumlah yang rendah. Jadi ini seperti cairan intraseluler ya. Jadi kalau perilimfa seperti cairan ekstraseluler, endolimfa ini seperti cairan intraseluler. Selanjutnya kita akan membahas koklea atau rumah siput ya. Koklea ini seperti bisa kita lihat di sini, ini bentuknya itu melingkar. Jadi ini panjangnya kurang lebih 35 mm dan membuat bentuk 2,5 lingkaran yang mengelilingi inti bertulang yang disebut sebagai modiolus. Kalau kita perhatikan di sini, ini yang warna pink, jadi koklea ini melingkar, di dalamnya ada membranus labirin. Membranus labirin ini disebut juga sebagai cochlear duct. Jadi ini kalau kita potong melingkar, nanti ini yang disebut sebagai cochlear duct ini adalah membranus labirinnya. Nah, koklea itu dibagi menjadi 3 kelas. Ada skala vestibuli, ini yang bagian atas, di mana pada bagian ini mengandung perilimfa. Kemudian skala media atau ductus cochlearis, ini adalah bagian yang mengandung endolimfa. Dan yang terakhir adalah skala timpani di bagian bawah yang mengandung perilimfa. Kalau kita perhatikan pada gambar di sisi kanan ini adalah potongan melintang dari koklea. Dan di bagian atas ini ada skala vestibuli atau vestibular kanal, di mana pada bagian ini yang mengandung perilimfa. Karena ini sebenarnya adalah bagian atau potongan dari labirin tulang ya. Dan di sisi yang bawah ini sama, ini juga labirin tulang, sehingga ini mengandung perilimfa. Ini adalah skala timpani, ya, disebut sebagai skala timpani di bagian bawah. Di bagian tengah ini adalah skala media, disebut juga sebagai ductus cochlearis. Nah, ini sebenarnya merupakan bagian dari labirin membran, sehingga ini bagian dalamnya ini mengandung endolimfa. Nah, di bagian skala media ini terdapat organ corti yang nantinya akan terhubung ke auditory nerve. Kalau kita perbesar lagi gambaran dari skala media tadi, ada organ yang disebut sebagai organ corti. Jadi organ corti itu merupakan reseptor auditorik. Dan ini letaknya ada di bagian tengah skala media. Dan organ corti ini terdiri dari sel-sel rambut yang terletak di atas membran basiler. Nah, ini di sisi sebelah kanan, ini adalah gambaran dari organ corti. Ini adalah membran basilernya. Di bagian atas membran basiler itu terdapat sel-sel rambut atau hair cell. Ada dua macam hair cell. Yang pertama adalah inner hair cell atau sel rambut dalam. Kemudian ada yang kedua outer hair cell atau sel rambut luar. Nah, inner hair cell ini hanya ada satu baris, sedangkan untuk outer hair cell itu ada 3 baris. Jadi berbaris ke sana ya. Ini ada 3 baris, lalu ini sepanjang ke sana ya. Kemudian di bagian atas dari hair cell itu terdapat stereosilia. Jadi yang warnanya biru ini adalah stereosilia. Stereosilia pada inner hair cell itu pendek dan linier. Sedangkan stereosilia pada outer hair cell itu lebih panjang dan melengkung.
Sel-sel rambut ini baik inner hair cell maupun outer hair cell ini berfungsi merespon berbagai frekuensi suara yang nantinya akan diteruskan sebagai sinyal ke auditory nerve ya. Jadi nantinya akan dihantarkan ke otak melalui sistem syaraf auditori ini. Ini adalah gambaran mikroskopisnya. Yang A ini adalah gambaran dari 3 baris outer hair cell. Jadi ini 3 baris seperti ini. Sedangkan yang gambar B ini adalah inner hair cell ya. Jadi dia single row, hanya satu baris. Dan sel rambut ini stereosilianya itu apexnya akan terbenam dalam membran tektoria. Oke, ini adalah gambaran penampang melintang dari koklea. Gambar yang A ini adalah potongan koklea secara keseluruhan. Jadi ini kalau rumah siput ini kita potong ya dari atas sampai bawah, maka potongannya secara keseluruhan adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita ambil satu bagian, lalu kita perbesar, ini ditunjukkan oleh gambar yang B. Jadi satu bagiannya itu ini ada skala vestibuli di sini di atas, kemudian skala timpani di bawah, kemudian ini adalah skala media. Di mana di skala media tadi terdapat organ korti. Kemudian di bagian sisi atas skala media ini dibatasi oleh membran vestibular atau disebut juga membran Reissner. Jadi ini adalah membran yang memisahkan antara skala vestibuli dan juga skala media. Di bagian bawah skala media itu terdapat membran basilar, di mana membran basilar ini merupakan membran yang membatasi antara skala media dan juga skala timpani. Dan di atas dari ini organ korti ya, di atas organ korti itu terdapat tektorial membran. Jadi tektorial membran itu terdiri dari gelatin yang lentur dan pada bagian ini nanti akan terhubung kalau kita lihat gambarnya di sini diperbesar, tektorial membran itu akan terhubung dengan stereosilia yang ada pada sel-sel rambut. Selain sel-sel rambut, pada organ korti juga terdapat sel yang lain yaitu sel penyokong. Ada 2 macam sel penyokong. Di sini yang pertama adalah pilar sel. Ini pilar sel. Kemudian yang kedua adalah phalangeal sel. Ini ya, phalangeal sel. Pilar sel di sini nantinya akan menjadi kaku dengan adanya keratin. Dan sel ini merupakan sel yang penting dalam proses transduksi sinyal atau suara. Sedangkan untuk phalangeal sel, ini disebut juga sel phalangeal, ini mengelilingi dan menyokong sel rambut dalam dan luar. Jadi sel phalangeal itu tidak hanya terdapat pada bagian outer hair cell, tapi di bagian inner hair cell itu juga ada phalangeal cell. Dan ini hampir menutupi seluruh inner hair cell, namun hanya sedikit atau pada ujung saja pada outer hair cell. Jadi kalau pada inner hair cell, ini sel phalangeal ini dia mengelilingi ya. Hampir di semua bagiannya itu ada sel phalangeal. Sedangkan yang outer hair cell ini hanya di bagian ujung. Nah, ini masih supporting cell, ini masih sel-sel phalangeal ya. Kemudian ini ada yang bentuknya kuboid, ini adalah sel-sel membran basilar. Organ korti di sini ini berfungsi sebagai transducer ya, terutama di bagian sel-sel rambut ini nantinya akan mengubah getaran itu menjadi sinyal suara yang nantinya akan dihantarkan oleh sel rambut ini ke bagian central nervous system ya atau ke bagian syaraf auditori yang nanti akan dihantarkan sinyal itu ke otak. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana getaran suara itu diamplifikasi. Jadi kalau ini getaran suaranya itu rendah ya, low frekuensi, maka amplifikasinya itu akan banyak. Ya, dia akan semakin banyak digetarkan atau diperbesar atau diamplifikasi sehingga kita bisa mendengarkan suara. Tapi kalau dia sudah high frekuensi ya, suaranya sudah frekuensinya tinggi, maka amplifikasinya itu hanya sedikit atau rendah saja karena kita sudah bisa mendengarkan suara karena tadi frekuensinya sudah tinggi.
Oke, jadi gambar yang terakhir ini menunjukkan alur bagaimana kita bisa mendengarkan suara. Jadi mulai dari awal ini ada gelombang suara, ya, yang kalau kita lihat di sini ini ditangkap oleh bagian yang kuning, ini adalah telinga bagian luar, masuk ke telinga bagian tengah, dan juga nanti diteruskan ke telinga bagian dalam. Demikian tadi penjelasan tentang topik sistem indera yang meliputi sistem penglihatan dan juga pendengaran, yaitu mata dan juga telinga. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Sampai bertemu di topik-topik kita yang lain.